Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu untuk kelas 9 SMP Negeri 17 Batanghari. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya, kompetensi dasar kita untuk KD pengetahuan yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sementara KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Materi kita pagi ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Anak-anak semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, dan C-nya adalah bilangan real atau bilangan nyata. Sekarang kita lanjutkan menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Baiklah, yang pertama, untuk pagi ini kita bahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ditulis atau diubah menjadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat P kalau dijumlahkan dengan Q hasilnya B, sementara kalau dikalikan P dengan Q hasilnya adalah C. Setelah persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, maka akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nah, jadi ada 2 akarnya di sini. Untuk mengakibatkan hasilnya sama dengan 0 pada perkalian, maka salah satunya harus sama dengan 0. Misalnya X tambah P sama dengan 0, atau X tambah Q yang sama dengan 0. Kalau X tambah P sama dengan 0, maka hasil X-nya adalah min P. X tambah Q sama dengan 0, maka X-nya adalah min Q. Maka nilai X sama dengan negatif P dan nilai Q sama dengan negatif Q disebut akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Selanjutnya, jenis-jenis pemfaktoran bentuk aljabar. Ada 4 jenis di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, pemfaktoran dengan hukum distributif. Yang kedua, pemfaktoran dengan menggunakan selisih 2 kuadrat. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Yang ketiga, pemfaktoran bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Di sini A-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Maka diubah menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikali X tambah Q. P dikali Q-nya sama dengan C. P kalau dijumlahkan dengan Q-nya sama dengan B. Yang keempat, faktor
bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. P dikali Q sama dengan A dikali C. P ditambah Q sama dengan B. Kita bahas yang pertama. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang A, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Ini yang dengan kita selesaikan dengan hukum distributif tadi. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara AX kuadrat hukum distributif. Kita keluarkan faktor yang sama, yaitu di sini faktor yang samanya adalah X. Maka X keluar, AX kuadrat. X dikali berapa yang hasilnya AX kuadrat, maka AX ditambah di sini sama-sama memiliki X. Jadi B, AX tambah B. Jadi X sama dengan 0 atau AX tambah B-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 atau X2-nya negatif B per A. Contoh. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 7x sama dengan 0. Nih, 2x kuadrat dengan 7x sama-sama mempunyai x, maka x-nya kita keluarkan. Maka tinggal lagi x dikali 2x dan menjadi 2x kuadrat, x dikali negatif 7, negatif 7x. Maka x sama dengan 0 atau 2x dikurang 7 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 7 per 2. Maaf, di sini harusnya positif 7 per 2 karena di sini 2X kurang 7 sama dengan 0, maka 2X sama dengan positif 7, bukan negatif 7 ya. Negatif 7-nya ini pindah ruas ke ruas kanan. Jadi hasilnya di sini adalah positif 7 per 2. Jadi akar-akar persamaan dari 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0 adalah x1-nya sama dengan 0 atau x2-nya adalah 7 per 2. Selanjutnya, bentuk AX kuadrat dikurang C sama dengan 0. Ini bentuk selisih 2 kuadrat. Dapat diselesaikan dengan mengubah X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Contoh, tentukan penyelesaian dari X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Bentuk X kuadrat kurang 25 sama dengan 0 diubah menjadi X kuadrat kurang 5 kuadrat. Nah, jadi 25 ini diubah menjadi 5 kuadrat. X tambah 5 dikali X kurang 5. Nah, akarnya adalah X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 5 yang sama dengan 0. Kalau X tambah 5 sama dengan 0, hasilnya X sama dengan negatif 5. Jika X kurang 5 sama dengan 0, maka hasil X-nya adalah positif 5. Yang ketiga, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 1. Dapat diselesaikan dengan mencari dua bilangan, misalnya M dan N. Boleh juga P dan Q ya. Sehingga M tambah N sama dengan B dan M dikali N sama dengan C. Nih, jadinya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X ditambah M dikali X ditambah N. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. X kuadrat dikurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, kita cari dua buah bilangan hasil kalinya positif 15, hasil penjumlahannya adalah negatif 8. Didapati adalah bilangannya negatif 3 dan negatif 5. Maka diubah menjadi X kurang 3 dikali X kurang 5. Nah, maka akar-akarnya X dikurang 3 sama dengan 0, atau boleh juga X dikurang 5 sama dengan 0. Diambil salah satu dari sini.
Jika X kurang 3 sama dengan 0, maka hasil X-nya adalah sama dengan 3. Atau jika X-nya X dikurang 5 sama dengan 0, maka hasil X-nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 5. Selanjutnya, pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini A-nya tidak sama dengan 1. Dapat diselesaikan dengan mencari dua bilangan, misalnya M dan N. Sehingga M dan N itu sama dengan B, M kalau dijumlahkan, dan M dikali N sama dengan A dikali C. Bentuknya jadi seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan A dikali X ditambah M per A dikali X ditambah N per A. Contoh, tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 11x tambah 12 sama dengan 0. Ingat, di sini A-nya sama dengan 2. A sama dengan 2, B sama dengan 11, C sama dengan 12. Berarti M ditambah N-nya harusnya dapatnya 11. Kalau M dikalikan dengan N-nya adalah 2 dikali 12. A dikali C tadi sama dengan 24. Maka bilangan M-nya adalah 8 dan N-nya 3. Sebab 8 ditambah 3 sama dengan 11. 8 dikali 3 adalah 24. Kita masukkan ke dalam rumusnya ini tadi. 2x kuadrat tambah 11x tambah 12 sama dengan 0. Sama dengan 2 dikali X ditambah 8 per 2 dikali X ditambah 3 per 2. Menjadi X ditambah 4 dikali 2 dikali X tambah 3 per 2. X ditambah 4 dikali 2X tambah 3. 2X ini diperoleh dari 2 dikali X ke dalam kurung 2x, sementara 3 itu diperoleh dari 2 dikali 3 per 2. 2 dikali 3 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi penyelesaiannya adalah x tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 4. Atau 2x ditambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Baiklah anak-anak, untuk pemahaman kamu, meningkatkan pemahaman kamu, silahkan kamu kerjakan tugas ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. Ada 4 soal. X kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Ini yang dengan hukum distributif tadi. Yang kedua, x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Ini yang dengan selisih 2 kuadrat. Yang ketiga, x kuadrat kurang 5x kurang 24 sama dengan 0. Ini yang bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, yang a-nya sama dengan 1. Sementara yang keempat ini adalah 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 20 sama dengan 0. Ini yang A-nya tidak sama dengan 1. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan tidak lupa tugasnya dikerjakan, nanti difoto, dikirim dengan ibu ya. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian kamu, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.